Berdasarkan laporan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang, dari 92 spesimen swab yang diperiksa, diketahui ada 11 swab yang positif COVID-19. Rinciannya sebagai berikut. Swab rujukan Rumah Sakit Daerah Komodo ada 9, dan itu berasal dari klaster Goa. Kemudian satu lagi yang positif COVID-19 dari rujukan dari Rumah Sakit Daerah ND. Juga klaster Goa. Kemudian satu lagi positif COVID-19 rujukan dari Rumah Sakit Daerah Soe, klaster Magetan. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia dari Jakarta, ada satu lagi yang positif COVID, yaitu dari Kabupaten Sumba Timur, Waingapu, dan itu dari satu klaster baru, yaitu salah satu STT di daerah Grogol, Jakarta. Oleh karena itu, rekan-rekan media, kami laporkan bahwa penambahan pasien COVID-19 hari ini ada 12. Sehingga total Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi 30 dari 18 sebelum ini. Dari 30 kasus positif COVID-19, sembuh 2 dan yang meninggal 1. Dan sebagaimana rekan-rekan media ketahui, sudah dipublish oleh Bapak Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT tadi malam. Sehingga untuk pasien yang COVID-19 yang baru, ada beberapa yang saat ini sudah dirawat, dan khusus untuk pasien COVID-19 di Labuan Bajo sudah dikoordinasikan dengan Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Manggarai Barat untuk segera dilakukan isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Selanjutnya kami sampaikan khusus untuk satu pasien COVID plus di ND saat ini sudah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Demikian juga untuk satu pasien dari TTS sudah kami koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS untuk segera lakukan tracing dan lakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Demikian juga nantinya di Rumah Sakit Sumba Timur di Waingapu. Rekan-rekan media sekalian,
Kalau kita lihat peningkatan jumlah pasien COVID plus ini begitu meningkat atau meningkat dengan tajam, hal ini dikarenakan semakin cepat frekuensi pemeriksaan sampel swab di NTT, dan kita bisa mengetahui secepatnya informasi-informasi berdasarkan kiriman sampel swab dari kabupaten. Ada beberapa wilayah yang hingga saat ini sedang dalam pemeriksaan laboratorium, terutama dari Kabupaten Sika yang jumlahnya cukup banyak, di atas 70 sampel swab yang dikirim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan swab di Rumah Sakit Johannes. Kita harapkan hasil pemeriksaannya secepatnya kita ketahui, dan agar supaya teman-teman di daerah bisa segera mengambil langkah-langkah untuk pencegahan maupun langkah-langkah penelusuran, penyelidikan epidemiologi, agar supaya upaya-upaya penata laksanaan pasien COVID-19 maupun upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan secara kolaboratif untuk seluruh unsur di gugus tugas kabupaten dan kota. Rekan-rekan media yang kami hormati, kita akan mempublish manakala informasi-informasi berikutnya akan segera disampaikan oleh para pihak, dan masih ada PR kita adalah rujukan swab yang dikirim baik ke laboratorium Ekman maupun laboratorium Puslitbang Kes dan BBTKL Surabaya memang saat ini sementara diperiksa, dan mudah-mudahan informasinya bisa kita dapatkan tidak lama lagi. Teman-teman media, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Dan daerah kita tentu ya, sebagaimana hari-hari kemarin sudah masuk di wilayah merah, saya kira ke depan dengan kondisi jumlah pasien dalam pengawasan yang begitu banyak, demikian juga orang tanpa gejala juga banyak, itu berarti bahwa ya kita bisa prediksi bahwa pasien-pasien yang COVID plus bisa saja bertambah. Nah, teman-teman media sekalian, tentu kita tetap berupaya untuk melakukan penanganan ya pasien-pasien yang sudah positif. Tetapi hal penting yang harus kita lakukan di depan adalah upaya-upaya pencegahan ya. Upaya-upaya pencegahan dan protokol-protokol kesehatan hendaknya selalu digalakkan. Kita memang tidak menginginkan adanya transmisi lokal di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur. Kondisi kita berbeda dengan wilayah lainnya yang hampir seluruh daratan. Karena kita ini provinsi kepulauan, maka tentu ya energi kita harus lebih besar untuk menangani semua ini. Karena untuk menggerakkan resources ya dari ibu kota provinsi ke kabupaten dan kota membutuhkan energi yang besar. Ya, tidak saja dari aspek pendanaan, tetapi sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menggerakkan semua sumber daya yang kita miliki untuk ke kabupaten dan mendukung teman-teman di sana pun ya kita butuh pembiayaan yang besar, sarana transportasi yang teman-teman media ketahui hingga saat ini kita masih ada hambatan dalam hal itu. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman media sekalian. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita dalam upaya-upaya penanganan pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat siang, salam.
Salve. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.